Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke hukum, beliau di sini menyebutkan pentingnya bersuci dalam Islam. Ya, penting sekali. Penting sekali taharah ini. Ya. Bagaimana tidak, salat yang merupakan tiang agama tidak akan Allah terima kalau enggak dalam keadaan suci. Artinya kita ini sekarang sedang mempelajari sesuatu yang menyebabkan salat kita sah, atau salah satu yang menyebabkan salat kita sah atau bisa batal kalau tidak diperhatikan. Makanya firman-Nya pun, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau salat, wudulah. Dalam hadis dikatakan, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seseorang jika dia hadas sampai berwudu. Artinya yang sedang kita kaji ini penting sekalian. Islam memberi perhatian yang luar biasa. Makanya bab fikih yang besar itu yang pertama kali diajarkan tentang bersuci. Ya pastinya kalau orang sudah bersuci, bersih, kan kalau sholat juga nikmat. Ya, bisa lebih khusyuk, bisa lebih nikmat sholatnya. Dan pastinya berkaitan dengan kesehatan dan seterusnya. Banyak sekali, Ustaz tidak bacakan. Ya. Adapun hikmah dari bersuci ini diantaranya agar bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih lahir dan batin. Ya, bahkan dalam suatu hadis ya yang cukup terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Ketika melewati dua kuburan, kata beliau, yu'adzaban. Aku sekarang sedang mendengar dua penghuninya sedang diazab oleh Allah. Sampai kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Rasulullah, mereka berdua ini sedang diazab oleh Allah bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar. Lalu kenapa ya Rasulullah? Amma ahaduhuma, yang satu ini la yastatir au la yastanzih au la yastabri minal baul. Kalau kencing enggak pernah cebok. Yang satu ini kalau kencing enggak pernah cebok. Kalau yang satu yamshi bainan nasi bin namimah, keliling-keliling ngomongin aib orang, nyebar fitnah. Namam namanya. Nah, kenapa para ulama mengatakan kenapa dia bukan dosa besar tapi sampai diazab, bahkan sampai terdengar suara azabnya oleh Rasulullah? Sebetulnya dia kecil, tapi gara-gara dia sholat nggak diterima jadi besar. Gara-gara dia sholat sehingga menjadi besar. Sehingga bab yang sedang kita pelajari ini mungkin sampai 5, 6, 7 pertemuan ke depan masih dalam bab taharah. Nanti tentang bagaimana istinja, bagaimana wudu, bagaimana mandi wajib, bagaimana darah haid, darah nifas, menstruasi, dan seterusnya. Ya, bab yang cukup besar, maka jangan absen kalau nggak darurat. Jangan absen kalau tidak, sayang kagek melok. Bab ini, bab berikutnya tidak ikut, tidak nyambung, tidak sempurna ilmunya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan untuk hikmah ya hal tersebut, atau mungkin kalaupun satu lagi ya, di masa corona ini jelas bersuci, berwudu salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan demi menjaga kebersihan. Makanya terutama yang mau ke masjid, pastikan wudunya maksimal, pastikan airnya mengalir, pastikan ya bila perlu menggunakan sabun, karena kita akan berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah saleh. Jangan sampai kita membawa bahaya. Ya, jadi bersih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu